Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat logaritma secara detail. Sifat-sifat logaritma saya berikan secara praktis, detail dan mudah dipahami oleh teman-teman. Teman-teman bisa lihat videonya, linknya ada di deskripsi video. Dan di video itu saya berikan juga 10 soal untuk teman-teman berlatih ya. Nah, sekarang akan kita bahas ke 10 soal ini. Saya ingatkan kembali, sifat-sifat logaritma yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah ini dia. Ini definisinya. A log B sama dengan C itu sama artinya dengan A pangkat C adalah B. Sifat-sifatnya A log 1, 0. Berapapun asal log 1 itu 0. A log A asal ini sama, nilainya 1. A dipangkatkan A log B asal ini sama, langsung aja B. Itu pertama. Kedua, A pangkat N log B pangkat M ini bisa turun ke depan menjadi M, ini ke bawahnya per N dikali A log B. Seperti ini ya. Ketiga, kalau dipisah oleh penjumlahan, syaratnya bilangan pokok ini harus sama teman-teman. Dan kalau sama, maka penjumlahan bisa disingkat, jadikan satu jadi perkalian. A log B kali C, dan kalau pengurangan jadi pembagian. Jadi seperti ini. Kebalikannya berlaku, berarti kalau kita mempunyai A log B kali C, bisa dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Untuk perkalian, ini harus sama, nanti langsung jadi A log C, seperti ini ya. Untuk pembagian, jika yang sama yang sini, maka hasilnya adalah bawah log atas C log B. Dan kalau yang sama sini, hasilnya adalah atas log yang bawah A log C. Kita juga bisa mengubah A log B menjadi log B per log A. Kalau ini tidak ditulis, itu artinya basisnya adalah 10. Tidak harus 10 sih, yang penting sama. Berarti kalau C di sini juga harus C. A log B juga bisa dibalik. A log B itu A log B per 1 dibalik menjadi 1 per B sama A juga dibalik. B log A. Sifat ini sudah saya berikan di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke, sekarang kita membahas soalnya. Saya mulai dari soal pertama. Perhatikan, ini dipisah oleh tambah dan kurang. Harusnya sih bilangan pokoknya sama. Tapi ini semuanya berbeda. Perhatikan kalau 4 ini bisa kita ubah jadi 2. Termasuk 8 bisa diubah jadi 2 ya. Tapi 9 kan nggak bisa. Kemungkinan besar yang 9 itu bisa dicari nilainya teman-teman. Atau di sini aja ya. Yang 9 log 27. Nah, kita perkecil. 9 itu 3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3. Sebisa mungkin di sini sama. Kalau itu sama pasti bisa dihitung nilainya. Kemudian ditambah, ini bisa dioperasikan ya. 2 udah sederhana. 12-nya tetap aja, dikurang. Lihat ini, bisa kita bikin 2 itu 4. Dengan cara diakar. 4 diakar jadi 2, maka 225 juga diakar. 15. Sifatnya teman-teman lihat deh video saya sebelumnya ya. Saya bahas lengkap di sana ya. Ditambah, lihat ini 8 bisa kita bikin 2. 8 tuh diakar 3. Nah, 2 pangkat 3 kan 8. Berarti 8 diakar 3 tuh jadi 2. 1000 diakar 3 jadi 10. Karena 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, ini bisa kita operasikan karena bilangan pokoknya sudah sama teman-teman. Yang ini ada hasilnya, ini 3 turun sini, 2 ke bawahnya ya. Berarti jadi 3 per 2 dikali 3 log 3, dan itu hasilnya 1 ya. Ditambah, ini bisa kita operasikan, 2 log, berarti 12 dikurang jadi bagi, 15 tambah jadi kali 10. Nah, gini. Kita proses, ini dibagi 5 ya.
2 ini 3, ini bisa bagi 3 ini 1, ini 4. Berarti hasilnya ini 3/2. 3 log 3 itu karena ini sama nilainya 1 ya. Ditambah 2 log 8. 8 tuh bisa kita bikin 2 supaya sama dengan sini teman-teman. Yaitu 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya turun ke depan menjadi 3/2 ditambah 3 dikali 2 log 2. Jelas itu 1. Berarti 3 ditambah 3/2 atau 1/2. 3 tambah 1/2 berarti 4/2. Jawabannya ini teman-teman ya. Sekarang kita nomor 2. Ini sama dipisah tambah sama kurang. Depannya harus sama tapi ini berbeda teman-teman. Nah kalau dengan sini bisa diubah sih 4-nya ya. Kemungkinan besar ini dihitung sendiri. Perhatikan ini dipisah oleh kali. Nah itu bisa dioperasikan ya. Oke sekarang saya tulis dulu. Berarti 2 log 3 dikurang dulu. Nah yang ini dulu ya. Bisa kita perkecil 4 diakar jadi 2. 36 juga harus diakar. Oh jadi 6. Ditambah, perhatikan ini udah sama itu perkalian. Menjadi 3 log 9 ya. Udah kita operasikan. 2 log. Lihat, bilangan pokok udah sama. Kalau dikurang berarti dalamnya dibagi. 3 bagi 6 itu setengah. Atau 1/2. 2 pangkat negatif 1. Ini setengah ya. Ditambah 3 log 9. 9-nya bisa kita ubah. 3 pangkat 2. Nah ini pangkatnya turun ke depan. Ini turun ke depan ya. Negatif 1 dikali 2 log 2 itu 1. Negatif 1 kali 1 berarti negatif 1. 2, 3 log 3 itu 1. Berarti hasilnya 1 teman-teman. Berikutnya nomor 3. 27 dipangkatkan 9 log 4. Perhatikan ini berbeda teman-teman. Kemarin kan kita tahu sifatnya dari video sebelumnya ya. Kita tahu ini harus sama. Kalau sama nanti langsung yang sini. Nah, tapi ini berbeda ya. Berarti kita bikin sama terlebih dahulu. 27 sama 9 agak susah kalau dibikin sama. Kita ubah aja. Jadi 3 pangkat ya. 27 itu 3 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2. Log 4-nya tetap aja nggak apa-apa. Atau kalau nggak dibikin 2 pangkat 2 juga boleh. Ya. 2 pangkat 2. Perhatikan tadi pangkat ini bisa turun ke depan menjadi 2 di sini ya. Itu sama artinya berarti kalau yang di sini bisa naik ke sini teman-teman. Nah, berarti 3 ini bisa naik ke sana. Ya. Atau kalau enggak kita ubah dulu ini. 3, 2 ini turun ke sini jadi per 2 ya. Jadi 3/2 dikali gini. 2-nya turun ya. 3 log 2/2. 2 pangkat 2 gini. Kemudian ini bisa naik ke sana teman-teman. Berarti hasilnya 3 dipangkatkan 3 log 2 pangkat 2 itu dipangkatkan 3/2. Nah gini. Dan kita tahu bilangan berpangkat dipangkatkan pangkatnya dikali. Nah ini coret ya. Perhatikan ini sudah sama. Kalau sudah sama hasilnya adalah yang sini teman-teman. Nah berarti berapa itu? 2 pangkat 3 ya. Atau 8. Hasilnya itu. Selanjutnya nomor 4. Ini saya hapus dulu ya. Kita ke nomor 4. Jika 4 log 3 itu B, maka 9 log 2 itu berapa? Kita perkecil 4-nya deh. 4 itu 2 pangkat 2. Log 3 sama dengan B. Sorry ini warna merah ya. 2 ini bisa turun ke sini, berarti per 2 ya. Per 2 itu sama aja dengan 1/2. Dikali 2 log
3 ini sama dengan B. Kalau gitu ketemulah 2 log 3. Semua ruas kita kali 2. Ini kali 2 berarti setengahnya hilang. B kali 2 itu jadi 2B. Kita punya 2 log 3 itu 2B. Kita hendak mencari 9 log 2. 9 log 2. 9-nya bisa diubah. 3 pangkat 2. Nah, 2 ini bisa turun ke depan. Berarti per 2. Per 2 itu sama aja dengan setengah. Dikali 3 log 2. Perhatikan kita punya 2 log 3 ya. Berarti kalau 3 log 2 dibalik ya. 2B itu 2B per 1. Berarti setengah itu dibalik jadi 1 per 2B. Hasilnya berarti 1 per 4B teman-teman ya. Ini. Sekarang nomor 5. 2 log 3M, kita mau cari 4 log 6. Nah, permasalahannya 4 itu nggak bisa, kalau dikali nggak bisa ya. 2 kali 2 dia nggak bisa dipecah. Oh, tapi bisa dibikin 2 pangkat teman-teman ya. 2 pangkat 2. 6 nggak bisa dibikin pangkat, tapi bisa diubah jadi 2 kali 3. 2 sini bisa turun ke bawah, jadi per 2. Per 2 itu sama aja dengan setengah. Dikali 2 log 2 kali 3. Perkalian bisa dipecah jadi tambah ya. Nah, gini teman-teman. Setengah, 2 log 2, 1, 2 log 3, kita udah punya M. Nah, jawabannya ini. Setengah 1 ditambah M. Ini ya. Lanjut kita ke 5 soal berikutnya, nomor 6. Jika log 2 itu 0,301, maka log 5 itu berapa? Log 5. Logaritma kalau depan sini nggak ditulis, itu artinya 10 teman-teman. Itu basis 10 ya. Berarti kita mengubahnya menjadi bilangan 10 sama 2 teman-teman. Yang ada di bentuk yang diketahui itu. Nah, berarti ini 5-nya kita ubah. 10 per 2. Dan kita tahu kalau 10 per 2 seperti ini dipecah, ini menjadi kurang teman-teman. Log 10 dikurang log 2. Dan log 10 karena ini basisnya ini 10 ya, tidak ditulis 10, sama-sama 10 berarti nilainya 1. Log 2 kita sudah punya 0,301. Dah, sekarang tinggal dikurang ya. Berapa itu? 9. Ini 9 ya, berarti 6. 0,699 ya. Jawabannya ini. Berikutnya nomor 7. 5 log 3 dikali 4 log 25 dikali 9 log 64 berapa? Ini 3 teman-teman. Harusnya ini sama, tapi itu beda ya. Kalau gitu ini perkalian itu boleh kemanapun ya. Maksudnya ini bisa ke depan sana atau ke belakang, terserah kita. Misalnya kita pindah ke depan deh. 4 log 25-nya kita pindah ke depan. Tapi itu bisa diperkecil. 4 bisa diakar jadi 2. Berarti 25 juga diakar jadi 5 teman-teman. Nah, baru yang 5 log 3. Nah, ini kita ubah. Bisa perkecil itu. 9 tuh diakar jadi 3. Berarti 64 juga diakar 8 ya. Nah, perhatikan dipisah perkalian udah sama. Berarti 2 log 3. Dan ini juga sama. Berarti langsung jadi 2 log 8 ya. Dan kita tahu 8 bisa diubah jadi 2 pangkat 3. Pangkatnya bisa turun ke depan. 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. 3 kali 1 berarti 3. Hasilnya ini. Nomor 8. Nomor 8, 2 ditambah. Berarti 2 udah jadi ya bentuknya ya. 2 dikali 9 log 2. Ini bisa naik ke sini teman-teman. Berarti menjadi 9 log 2 pangkat 2 itu 4 ya. Dikurang. Ini bisa langsung dibalik. Depan sini nggak ditulis 10 ya. 1 per 10 log 3 itu sama dengan 3 log 10 teman-teman.
ditambah. Nah, ini sama. Kita balik ya. 3 log 5. Secara detail, jika teman-teman ingin paham secara utuh, lihat video saya sebelumnya ya. Hasilnya 2 ditambah. Ini bisa kita perkecil, bisa diakar itu. 9 diakar 3, 4 diakar jadi 2. Nah, perhatikan ini bilangan pokoknya udah sama nih. Dan kalau udah sama, dipisah tambah sama kurang, bisa kita jadiin 1. 2 dikurang berarti jadi bagi 10, tambah berarti jadi kali 5. Berarti 10 ya. 2 kali 5 10. 10 bagi 10 tuh 1. Berarti 2 ditambah 3 log 1. Dan kita tahu berapapun log 1 tuh nilainya 0. Berarti 2 ditambah 0. Hasilnya 2. Ini teman-teman ya. Berikutnya nomor 9. Ini saya hapus dulu ya. Kita ke nomor 9. Perhatikan ini dipisah pembagian dan ini sudah sama, maka hasilnya langsung yang bawah log yang atas. Berarti 2 log 5. Kalau yang sama sini ya teman-teman ya. Kemudian perhatikan yang sini, yang sama itu ini sama-sama 3. Berarti tinggal atas log yang bawah. Itu pengurangan ya. Yang atas tuh 2, yang bawah tuh enggak, itu startnya 10 itu. Nah gini. Perhatikan ini dikurang dan bilangan pokok sudah sama. Berarti jadikan 1 dibagi. Nah 5 per 10 itu sama aja dengan setengah. Setengah itu sama aja dengan 2 pangkat negatif 1. Ya. Negatif 1 turun ke depan. Berarti negatif 1 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Berarti hasilnya negatif 1 ya. Satu lagi nomor 10. Nomor 10. Jika 2 log 5 sama dengan A, 5 log 3 itu B, 12 log 30 berapa? Nah, kita pecah jadi log 30 per log 12. Alasannya kenapa? Karena ini tidak bisa dipecah jadi perpangkatan teman-teman. Tapi kalau kali bisa 3 kali 4 atau 3 kali 2 kali 2. Hanya kan tidak ada rumusnya yang bilangan pokok itu kali nanti jadi apa gitu kan, nggak ada. Makanya 12 itu harus kita turunkan ke sini. Nah, cara menurunkannya pakai rumus ini ya. Bilangan pokok ini bebas. Kita bikin yang ada di sini teman-teman. Bilangan berapa itu? 5 ya. Berarti kalau gitu 5 di sini. Sekarang kita ubah 30-nya. 30 itu 5 dikali 6. 6 itu 2 dikali 3. Harus ke bilangan yang ada di sini ya. Makanya kalau 6 harus diubah juga. 2 kali 3 ya. Per 5 log 12 diubah. 3 kali 4. 4 itu 2 kali 2. Nah sekarang 5 log 5 dipecah ditambah ya. Per. Nah gini teman-teman. Baru kita lihat hasilnya 5 log 5 itu karena sama 1. 5 log 2. 2 log 5 itu A. 5 log 2 dibalik. A itu A per 1 berarti 1 per A ya. 5 log 3 B. Per 5 log 3 berarti B. 5 log 2 tadi 1 per A. 5 log 2 1 per A lagi. Dah, pembilang dan penyebut samain penyebut ya masing-masing ya. Diproses kemudian dibagi. Atau saya lebih suka pakai cara gini. Kita hilangkan per A ini. Caranya gimana? Kita kalikan dengan A per A. Ini boleh karena ini 1 ya teman-teman ya. Berarti kan kita cuma mengalihkan ini dengan 1. Berarti kan tidak mengubah apapun. Sekarang kita kalikan 1 kali A itu A. 1 per A kali A itu 1. B kali A itu AB. Per B kali A, AB. 1 per A kali A itu 1. 1 per A kali A 1. 1 tambah 1 berarti 2. Hasilnya ini teman-teman ya. Oke, mohon maaf ini saya bahas dengan cara yang lebih cepat ya.
Jika teman-teman ingin yang lebih detail, lihat video saya sebelumnya. Sifat-sifatnya sudah saya bahas detail di sana ya. Dan jika teman-teman ingin berlatih lagi, coba kerjakan 10 soal ini lagi tapi nggak usah lihat pembahasannya. Jika sudah, saya juga sudah siapkan 5 buah soal ini. Silakan tulis jawaban kalian ya di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.